Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, anak-anak, insya Allah hari ini kita masuk pada pelajaran 5 ya. Subtema yang kelima juga, yakninya tentang kisah keteladanan Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, bagaimana kisah Khalifah Ali ini? Mari kita simak bersama-sama. Nah, pertama, siapa sih sosok Ali bin Abi Thalib ini? Ali bin Abi Thalib itu adalah sepupu Rasulullah SAW. Beliau merupakan pemuda Quraisy yang paling awal memeluk agama Islam. Bahkan bisa disebut ini anak-anak. Sehingga karena paling awal memeluk agama Islam, beliau termasuk kepada golongan as-sabiqunal awwalun. Ali dilahirkan itu di Mekah pada tanggal 13 Rajab tahun 599 Masehi atau 23 tahun sebelum Hijriah. Ali bernama asli Haidar bin Abu Thalib. Namun Rasulullah memanggilnya Ali, yang berarti memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika berusia 6 tahun, Ali bin Abi Thalib diambil sebagai anak asuh oleh baginda Nabi. Sebagaimana Nabi SAW itu juga pernah diasuh oleh ayahnya Ali, yakninya Abu Thalib. Sebagai anak asuh Rasulullah, Ali itu banyak sekali menimba ilmu, baik ilmu tauhid, akidah, fikih, atau segala persoalan keagamaan langsung dari baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan sewaktu Nabi hijrah ke Madinah bersama Abu Bakar As-Siddiq, Ali diperintahkan untuk tinggal di rumah Rasulullah dan tidur di tempat tidurnya baginda Rasulullah. Nah, bagaimana nih kisah Ali menyamar menggantikan Rasulullah? Rasulullah SAW beserta Abu Bakar As-Siddiq hari itu hendak pergi berhijrah atas perintah Allah ke Madinah. Nah, ternyata kaum kafir Quraisy telah memiliki rencana untuk membunuh baginda Rasulullah SAW. Maka, untuk mengelabui kaum Quraisy yang hendak membunuh Rasulullah, Rasulullah pun kemudian meminta Ali bin Abi Thalib menyamar sebagai dirinya. Rasulullah berkata, "Wahai Ali, pakailah jubah hijauku ini dan tidurlah di ranjangku seakan-akan kamu adalah diriku," perintah Rasulullah. "Baik, wahai Rasulullah, saya akan menyamar sebagai Anda," jawab Ali tanpa ada keraguan sama sekali dalam dirinya. Padahal penyamaran tersebut sangat berbahaya, bahkan bagi keselamatan nyawanya sendiri. Benar saja, saat menjelang tengah malam, kaum kafir Quraisy mengepung rumah Rasulullah. Mereka mengintai ke dalam rumah dan melihat seseorang yang tengah tidur di ranjang. Kaum kafir Quraisy lalu segera masuk. Sosok yang tengah tidur itu kemudian dikepung dengan pedang yang terhunus. Alangkah terkejutnya mereka saat ingin membunuh. Ternyata sosok yang muncul dari dalam selimut adalah Ali bin Abi Thalib. Dengan penuh kekecewaan kemudian kaum kafir Quraisy segera berangkat untuk mengejar sosok Rasulullah yang ternyata telah berangkat dan cukup jauh meninggalkan kota Mekah. Saking fokusnya mereka mengejar Rasulullah, Alinya gak diapa-apain. Alhamdulillah, jadi Alinya selamat. Luar biasa ya, pengorbanan dan kesetiaannya Allah balas dengan keselamatan Ali bin Abi Thalib. Nah, bagaimana nih kisah
sampai akhirnya Ali menikahi putri baginda Rasulullah, Fatimah Az-Zahra. Nah, sebagai putri Rasulullah, Fatimah itu menjadi idola pada masanya. Selain cantik dan cerdas, Fatimah merupakan pewaris keturunan Rasulullah. Diriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, sejumlah sahabat itu pernah menemui Rasulullah dan menyampaikan maksud mereka untuk menikahi Fatimah. Tetapi tak satu pun lamaran tersebut diterima oleh Rasulullah, termasuk lamaran dua sahabat terdekat Rasulullah, yakni Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi berbeda nih, saat yang datang melamar itu adalah Ali. Wajah Rasulullah itu begitu berseri-seri. Bahkan Ali yang saat itu masih bisa dikatakan miskin gitu ya, nggak punya banyak harta, itu hanya dengan mahar 500 dirham hasil dari penjualan satu-satunya baju zirah milik Ali, artinya baju perang milik Ali, pernikahan itu akhirnya dapat berlangsung. Jadilah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kemudian menikahi Fatimah Az-Zahra, anak sayangan dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga posisi Ali selain sebagai sepupunya Rasulullah, anak asuhnya Rasulullah, sahabatnya Rasulullah, bahkan kemudian juga menjadi menantunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana sampai akhirnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menjadi khalifah? Nah, setelah Utsman bin Affan wafat, keadaan kota Madinah dan kaum muslimin menjadi kacau. Umat terbagi menjadi beberapa golongan. Namun, dalam suasana kacau, sebagian masyarakat mendesak untuk dipilihnya seorang khalifah. Hingga Ali pun kemudian dibaiat, artinya diangkat kemudian sebagai Khalifah Rasyidin yang keempat. Peristiwa ini berlangsung pada tanggal 25 Zulhijjah tahun 35 Hijriah. Dalam keadaan ketika itu kaum muslimin masih kacau dan bahkan terbagi-bagi ke dalam beberapa kelompok karena perbedaan pendapat. Sehingga awal pemerintahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu cukup banyak tantangannya. Efek dari terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, kacaunya keadaan, dan banyaknya pemberontakan. Bahkan di waktu itu sempat terjadi perang Jamal atau perang unta antara kubu Ali radhiyallahu anhu dengan ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Masih terkait dengan pembunuhan Utsman bin Affan tadi. Terjadi perbedaan pendapat tentang apakah harus diselesaikan dulu masalahnya atau dimaafkan orangnya. Inilah yang memicu terjadinya perbedaan pendapat di antara para sahabat yang terutama. Kemudian juga terjadinya perang Siffin antara kubu Ali radhiyallahu anhu dengan sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu, salah seorang penulis wahyunya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebagai manusia ini kita pahami ya, ini adalah peperangan ini terjadi di antara orang-orang yang Rasulullah telah jamin masuk ke dalam surga. Nah, kita tidak paham betul seperti apa sebenarnya kekacauan yang terjadi di hari itu sampai terjadi perbedaan pendapat seperti ini. Namun sebagai manusia itu perbedaan pendapat itu wajar terjadi. Jadi tidak perlu kita membela ini yang lebih benar atau ini yang lebih benar. Pastilah masing-masing pihak itu punya alasan masing-masing sampai akhirnya terjadi hal seperti ini. Nah, jangan sampai kita tergoda ya dengan berita-berita yang mengadu domba orang-orang ini, karena mereka semuanya adalah para sahabat yang terutama yang sangat dimuliakan oleh baginda Rasulullah. Nah, namun demikian, di luar dari pemberontakan tersebut masih banyak nih prestasi dari Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu selama masa pemerintahannya. Pertama itu mengganti posisi beberapa gubernur, bukan berdasarkan hubungan kerabatan,
Jadi bukan saudara-saudaranya yang diangkat, melainkan betul-betul melihat kemampuan dari orang tersebut layak tidak diangkat menjadi gubernur. Berikutnya juga di zaman Ali, Ali menarik kembali tanah milik negara dan harta Baitul Mal yang sempat dibagikan kepada para pejabat dan gubernur. Nah, harta itu dikembalikan lagi fungsinya untuk kepentingan negara dan kaum-kaum duafa atau orang-orang yang lemah. Ketiga, itu di zaman Ali memerintahkan kepada Abul Aswad Ad-Du'ali untuk mengarang buku tentang pokok-pokok ilmu nahwu. Nah, ini tentang kaidah bahasa Arab gitu ya. Bahkan Ali kemudian membangun kota Kufah yang dijadikan sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, nahwu, tafsir, hadis serta lain sebagainya. Nah, Ali ini memang memiliki minat yang luar biasa terhadap ilmu pengetahuan. Nah, lantas bagaimana nih sejarah wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Nah, kekacauan yang terjadi itu semakin memanas dari hari ke hari. Nah, kembali lagi ya, dari kisah tadi, pemberontakan yang dimulai dari sebelum meninggalnya Ali, desas-desus yang disebarkan orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam, itu betul-betul membuat keadaan itu semakin kacau dan memanas. Berbagai kelompok dalam tubuh umat Islam kemudian muncul. Satu di antaranya itu bernama Khawarij. Bahkan kelompok ini kemudian mengutus Abdurrahman bin Muljam untuk membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang saat itu berada di kota Kufah. Dikisahkan bahwa Ali bin Abu Thalib memasuki masjid di Kufah untuk melaksanakan sholat subuh. Di sana, Abdurrahman bin Muljam telah menunggunya. Ia menerobos kerumunan jamaah sholat sambil berteriak, "Penghakiman milik Allah, bukan milik engkau, wahai Ali." Lantas Ibnu Muljam menyabet pedang beracunnya dan tepat mengenai kepala Ali. Meskipun hanya tergores kecil, tapi itu cukup untuk membuat racunnya bekerja dengan cepat. 2 hari kemudian, Ali wafat pada malam 21 Ramadan tahun ke-40 Hijriah. Benarlah kemudian suatu sabda yang pernah disampaikan oleh baginda Rasulullah bahwa kelak Ali akan wafat dalam keadaan syahid, dibunuh. Semoga Allah ampuni dosa dari Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ini. Nah, lantas dari kisah keteladanan dan perilaku Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, apa kira-kira yang dapat kita teladani, perlu kita tiru? Nah, yang pertama itu Ali ini mendapatkan julukan Babul Ilmi. Kenapa? Karena Ali bin Abi Thalib itu adalah sahabat yang pandai, cerdas, dan berilmu. Keseriusan beliau dalam ilmu itu terlihat dengan bagaimana beliau tetap berusaha untuk memajukan ilmu tata bahasa Arab, hadis, tafsir, serta lain sebagainya. Di antara sibuknya beliau mengurusi beberapa pemberontakan di masa pemerintahan beliau. Jadi beliau khususkan waktunya untuk mengurusi ilmu pengetahuan. Berikutnya juga Ali adalah orang yang berani. Ali bin Abi Thalib adalah sahabat yang tidak pernah gentar untuk membela agama Islam. Hampir di setiap peperangan yang terjadi di zaman baginda Rasulullah, Abu Bakar maupun Utsman bin Affan, itu Ali terlibat dalam perangnya. Jarang Ali tidak ikut dalam perang-perang yang membela kaum muslimin. Berikutnya, mari kita meneladani perilaku Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Terutama bagaimana antusiasnya beliau, semangatnya beliau dalam memperjuangkan ilmu pengetahuan. Nah, anak-anak, yuk belajar yang rajin. Jangan biarkan pandemi COVID-19 mengalahkan semangat kita. Ayo nak, kita bisa. Jangan mau kalah sama corona. Kata orang-orang pintar nih ya, bangsa kita ini tidak pernah takut kepada penjajah, nggak akan kalah oleh penjajah. Buktinya hari ini kita sudah merdeka. Nah, masa
setelah puluhan tahun kita merdeka, kita akan kalah dengan wabah. Semangat! Bismillah. Dengan menyebut nama Allah, semoga Allah restui setiap usaha kita. Nah, demikian anak-anak, mari kita tutup dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, terima kasih atas kehadirannya di hari ini anak-anak. Mohon maaf ya kalau Bunda ada salah-salah kata. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.